Tidak semua yang kita anggap baik, bernilai, bahkan dianggap bermoral di Indonesia, akan bernilai sama di negara lain. Bahkan, jika sekolah di Indonesia mewajibkan siswanya memakai pakaian rapih dan sopan, namun kemudian berbeda dan bertolak belakang dengan Jepang. Jepang pada dasarnya memang benar terkenal negara yang menjadi kiblat mode dunia. Wajar saja, sebagaimana kita sering lihat, pakaian sekolah di Jepang juga mewajibkan siswanya menggunakan pakaian seragam trendy dan seksi. Selain Korea Selatan, Jepang merupakan negara yang terkenal modis dan mengutamakan fashion dalam berbagai kesempatan. Selain soal gaya modis saat nongkrong, para remaja Jepang pun juga terkenal bergaya stylish saat pergi ke sekolah. Jadi, tak hanya mengutamakan fashion ketika hangout saja. Bahkan anehnya, para remaja di Jepang, khususnya para pelajar kerap kali dituntut tampil modis dan fashionable ketika pergi ke sekolah. Pihak sekolah pun mewajibkan murid-muridnya, khususnya perempuan, untuk mengenakan dan melarang sesuatu ketika pergi ke sekolah. Satu di antara yang dilarang saat di sekolah, yakni semua siswi dilarang menggunakan pakaian atau celana dalam. Entah apa alasan dibalik pelarangan pengenaan pakaian dalam tersebut bagi para pelajar perempuan, yang pasti, ini merupakan hal yang tak wajar bagi kita yang ada di Indonesia. Bahkan, sangat mungkin akan terjadi hal yang tidak diinginkan, kalau siswi di Indonesia tidak pakai celana dalam. Sejatinya, Jepang merupakan sebuah negara yang dipenuhi oleh generasi muda, yang menjalani gaya hidup serba cepat bersama para manula yang mempraktikkan zen dan ketenangan setiap hari. Jepang menjadi tempat yang sempurna untuk ditinggali. Negara ini juga memiliki sistem teknologi paling maju, memiliki aneka ragam budaya sosial, seni, makanan dan minuman, dan hiburan yang tidak dapat disaingi, serta masa lalu yang mengakar kuat pada tradisi dan sejarah. Berwisata dan menjalani gaya hidup sehari-hari di Jepang benar-benar berbeda. Bahkan banyak orang mengalami sedikit gegar budaya ketika mereka mencoba menetap di Jepang. Berikut telah dirangkum informasi yang menyenangkan, menarik, dan mencerahkan tentang gaya hidup di Jepang untuk dibaca dan dipahami dari berbagai aspek. Di masa lalu bahkan cukup jelas hingga saat ini, mereka yang bekerja untuk perusahaan mengikuti hierarki yang sangat ketat. Terdapat hubungan yang berbeda antara senpai, berpengalaman, dan kohai, tidak berpengalaman. Kebanyakan orang yang bekerja di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka mengambil pekerjaan kantor dan secara kolektif dikenal sebagai pegawai Jepang. Dan ketika memutuskan mengambil pekerjaan tersebut, beberapa asumsi juga ikut muncul seperti diharapkannya lembur. Asumsi tersebut begitu terasa hingga dianjurkan untuk pegawai tidak meninggalkan pekerjaannya sebelum manajer melakukannya. Dan jika manajer ingin pergi minum-minum setelah bekerja, sebagai karyawan harus sukarela menemaninya. Sebagai informasi, sudah menjadi fenomena sosial bagi pegawai untuk minum-minum dengan rekan kerja pada Jumat malam. Kebiasaan akibat minum-minum seperti pingsan di jalanan, dan terbangun untuk mengejar kereta pulang paling awal akan jadi pemandangan rutin yang dapat dilihat pada akhir pekan ketika tinggal di Jepang. Namun akhir-akhir ini, perubahan kecil mulai berkembang di tempat kerja, seperti pembentukan shift di tempat kerja. Tradisi menghabiskan seluruh hidup di satu perusahaan perlahan-lahan juga mulai menghilang, dengan semakin banyak orang muda cenderung menjadi furita, dan memegang beberapa pekerjaan paruh waktu, untuk lebih memperoleh banyak kebebasan, kemudian pindah ke luar negeri untuk bekerja, atau hanya tinggal di rumah. Orang Jepang adalah orang yang bangga dan menjunjung tinggi keluarganya. Secara tradisional, ada hierarki dalam rumah tangga, di mana ayah adalah kepala rumah tangga, diikuti oleh ibu, anak tertua, dan kemudian yang termuda. Hal ini mungkin tampak cukup jelas di Jepang yang diberlakukan secara khusus, yaitu ayah biasanya menjadi pencari nafkah utama dan pelindung rumah tangga, sedangkan ibu tinggal di rumah untuk merawat anak-anak. Namun belakangan ini,
hierarki tersebut sedikit lebih rileks atau santai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, salah satunya yaitu pertumbuhan populasi telah melambat secara eksponensial selama bertahun-tahun, dengan semakin banyaknya wanita memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali. Sebagian besar keluarga di seluruh Jepang saat ini akan tinggal di area kota utama di unit apartemen kecil dan akan mengunjungi kakek nenek mereka yang sudah lanjut usia, yang kemungkinan besar tinggal di pedesaan, beberapa kali dalam setahun. Gaya hidup di Jepang terutama di daerah perkotaan sangat serba cepat. Banyak hari kerja didedikasikan untuk perjalanan ke dan dari tempat kerja, dan benar-benar mengerjakan pekerjaan gaji. Lalu ketika mereka selesai bekerja, orang Jepang suka bermain di pachinko dan di pusat permainan arcade. Belum lagi, anime yang jelas merupakan hobi super populer lainnya di Jepang di seluruh generasinya. Tak hanya anime, membaca manga juga masih merupakan kegiatan populer di Jepang yang sangat dihargai meskipun semakin banyak orang beralih menonton animasi di platform streaming. Di sisi lain, orang Jepang juga banyak beralih ke hobi yang memungkinkan mendapatkan ketenangan batin dan nutrisi mental, termasuk salah satu hobi tradisionalnya dengan bersantai di pemandian air panas alami yang disebut onsen. Aktivitas lain yang disukai masyarakat Jepang adalah bermain papan permainan, Go, dikenal sebagai Igo, di Jepang. Permainan ini dimainkan di mana dua pemain memilih warna putih atau hitam, kemudian bergiliran menempatkan batu warna mereka di persimpangan papan. Tujuan permain Go ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak wilayah daripada lawan. Tak bisa diremehkan, permainan ini membutuhkan strategi dan kesabaran, dan karena hal itulah menjadikannya hobi yang bagus untuk bersantai di akhir pekan. Sebenarnya banyak hobi lainnya yang disukai oleh orang Jepang seperti kaligrafi atau shodo. Kaligrafi dan shodo adalah bentuk seni yang indah yang telah dipraktikkan selama berabad-abad, namun shodo memiliki banyak lapisan teknik untuk dikuasai, jadi ini adalah hobi jangka panjang yang bagus bagi mereka yang menyukai seni dan kerajinan. Kemudian, hobi lain yang telah lama diajarkan oleh orang Jepang adalah pergi ke alam bebas dan menghirup udara segar. Sekitar 70% dari Jepang didominasi oleh pegunungan dan negara itu sendiri juga menawarkan beberapa jalur hiking paling indah di dunia, bahkan kereta komuter dari Tokyo sangat mudah untuk mencapai kota-kota pedesaan tanpa batas. Selain itu, keadaan cuaca yang selalu berubah setiap saat, negara ini sangat memahami keadaan alam di negaranya sehingga masyarakatnya pun dituntut untuk bisa beradaptasi dan berinovasi. Dengan 4 musim yang tadi disebutkan, potensi pariwisata Jepang sangat diunggulkan. Masing-masing musim memiliki ciri khas, pemandangan yang tentu saja berbeda dengan negara beriklim tropis.